mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Ini materinya cukup banyak anak-anak, sehingga dibagi BST dalam 5 kali pertemuan. Jadi hari ini pertemuan pertama, nanti masih 4 lagi membicarakan materi getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, pertama ini getaran dulu ya, nanti materi berikutnya gelombang, kemudian bunyi. Oke, sekarang kita masuk ke getaran. Getaran ya. Coba, ini ada fenomena ya. Fenomena itu apa ya? Apa-apa yang terjadi di sekitar kalian. Mungkin kalian punya rumah di dekat jalan, di dekat jalan raya, kalau ada mobil besar gitu tronton lewat, ini ya ada suara bergetar gitu ya di kaca itu. Kayak gitu. Nah, itu kenapa kok seperti itu? Karena ada getaran yang merambat ya dari jalan akibat benda besar yang bergerak tadi sampai ke kaca di rumahmu. Kemudian lagi ada fenomena, kalau kamu pernah ayunan itu ya, tahu ya ayunan ya, ayunan kan bolak-balik. Nah, itu juga salah satu fenomena getaran. Kemudian ada suara petir. Kenapa ada petir di sana ya, di atas itu kalian bisa mendengar. Ada petir, kalian bisa mendengar suara petir itu juga karena bunyinya itu, getarannya ya, bunyi itu salah satu bentuk getaran ya, itu merambat ya, sampai ke dari atas, dari langit sampai ke tempatmu, seperti itu ya. Nah, kita lihat ya, ada gerakan seperti ini misalnya ini bandul ya, katakanlah bandul. Ini bandul. Kita naruh bandul pertama itu pasti posisinya ini gambarnya cuma satu kita ya Cahya misalnya. Gitu. Ini kan dia posisinya nek anggap dicentel kayak gitu, dia akan lurus ke bawah ya di posisi A ini. Ini talinya, ini bandulnya. Dia akan lurus seperti ini. Nah, bandul ini bisa bergetar apabila kita memberikan usikan atau katakanlah ditarik ke B, seret. Kita lepas, maka dia nggak akan bablas ya, dia akan balik ke sini, ke A, terus bablas ke C, sampai pol, dia balik lagi ke B lagi, balik lagi sampai akhirnya pelan berhenti di A lagi, gitu ya. Nah, ini apa gerakan bolak-balik inilah yang disebut sebagai getaran. Ya. Jadi definisi getaran itu adalah gerakan bolak-balik secara berkala atau secara periodik gitu melalui suatu titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangannya mana, Bu? Nah, kalau dalam kasus ini, bandul ini ya, titik keseimbangannya otomatis di A. Karena ketika di A, bandul itu akan diam. Gitu ya. Jadi, lah panjangnya ini apa namanya? Ini ya, jarak antara A ke B ini kalau kamu tarik sampai sini juga bisa. Gitu ya. Bisa saja, itu tergantung energi. Jadi lamanya bandul ini bergerak, berbolak-balik itu tergantung banyaknya energi yang kamu berikan. Tidak usah didorong ya, cuma ditarik, lepas. Maka dia akan mengalami suatu peristiwa bolak-balik seperti ini. Dari A ke B, ke A, ke C, balik lagi ke A, ke B, dan seterusnya. Nah, maka bisa kita lihat dalam satu getaran itu ya, yang diarani satu getaran, berarti kan ya anak-anak ya, itu adalah jarak antara misalnya kita tarik ke A ya, ke B ya, maka jarak antara B ke A, ke C, ke A, ke B lagi satu getaran. Jadi gini ya, ini satu, ke sini dua, terus lagi tiga gitu ya. Kalau kamu mulainya dari C ya bisa, berarti dari C ke A, ke B, balik ke A, ke C lagi. Kita tarik mulai dari sini ya, kita tarik, maka satu, dua gitu ya. Jangan seperti ini, misalnya satu, dua, tiga, empat, bukan. Jadi dari posisi balik ke posisi semula itu disebut sebagai satu getaran. Itu ya anak-anak ya. Jadi ini kemudian yang berikutnya, getarannya juga tidak hanya terjadi pada bandul. Ini adalah pegas ya. Katakanlah ini pegas, gambar pegas. Posisi awal di A. Ya, ini posisi setimbangnya di sini.
nek dijarke, gak dikapak-kapake, iki ono per, dikasih beban. Ini posisinya seperti ini. Terus kalau kita tarik seret sampai ke B seperti ini, kemudian dicolke, maka ini ya, apa namanya, pegas ini akan merapat ke A, terus sampai ke C seperti ini, kemudian ke A lagi, ke B lagi, seperti itu terus. Nah, makanya kalau ini nanti disebut sebagai gelombang, kalau ini ya, longitudinal, ini ada yang namanya regangan, ada yang namanya rapatan. Ketika dia merapat disebut rapatan, ketika dia meregang disebut regangan. Aslinya kan ini ya panjangnya berbeda-beda ya. Kalau kita tarik seret, maka dia akan duing seperti itu. Ya. Nah, ini kamu harus sudah mulai mengenal ya, ada yang namanya rapatan, ada yang namanya regangan, seperti itu. Kemudian amplitudo, ini istilah dalam getarannya, ada amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik keseimbangan. Coba kita lihat, berarti titik keseimbangannya yang mana? Yang A ya. Maka yang namanya amplitudo itu jarak terjauhnya mana? Ya dari A sampai ke B. Gitu. Kalau kita tarik sampai sini misalnya bandwidth kan kene, kan C sini kita kasih masuk katalah D ya. Maka amplitudo itu ya dari A sampai ke D. Pokoknya dari titik seimbang sampai yang terjauh itu disebut amplitudo. Jadi kalau dari sini, kalau kita contohnya ini ya, berarti amplitudonya ini ya jarak antara A ke B atau A ke C. Coba Bu Esti tanya ini. Siapa ya? Misalnya Ciko ya, Ciko jawab ya Ciko ya. Menurut kamu jarak antara A ke B dengan A ke C sama atau tidak Ciko? Ayo jawab. Halo Ciko, dibuka dulu ini. Sama Bu. Gimana? Sama, betul ya. Jadi sebenarnya sama. A ke B itu nanti akan sama dengan A ke C. Nah, tetapi jarak antara A ke B ini lama-lama berkurang ya. Berkurang. Kan asalnya semene balik jeret. Sesuai kan alon sampai berhenti. Seperti jadi berkurang secara periodik juga. Tergantung banyaknya energi yang kamu berikan. Nah, sehingga amplitudo itu akan mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Nah, ini bisa kamu catat Cahya. Kamu mendengarkan Bu Esti ini sambil mencatat ya. Apa tadi definisi dari getaran nih, tak baleni. Getaran itu adalah gerakan bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Sedangkan amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik keseimbangan. Titik keseimbangannya mana, Bu? Kalau gambar seperti ini, kamu gambar, cepet-cepetan gue gak apa-apa gambar ya. Nah, maka titik keseimbangannya itu adalah A. Sedangkan amplitudonya itu adalah jarak antara A ke B. Sehingga nanti amplitudo itu besarnya itu ya sentimeter, meter, kayak gitu, karena jarak. Jarak kan satuannya panjang ya. Nah, ini. Atau A ke B atau A ke C. Itu disebut amplitudo. Kemudian istilah berikutnya adalah periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Ya. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Disimbolkan dengan T besar, berarti kan T besar. T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil. Ya, T itu periode, nanti satuannya sekon, kemudian waktu juga satuannya sekon. Sekon itu detik ya Cahaya. Kemudian N atau ini ya, N kecil ini adalah jumlah getaran. Jadi banyaknya getaran. Gitu ya. Itu disebut periode. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Jadi misalnya dari ini ya, bandul ini ya, dia sekali bergetar saka C ke A ke B balik itu berapa second, berapa detik. Ini berapa detik. Itu disebut sebagai periode. Gitu ya. Kemudian
Kalau frekuensi adalah banyaknya getaran setiap satuan waktu. Ya, banyaknya getaran setiap satuan waktu. F, frekuensi itu disimpulkan F kecil ya, sama dengan N, jumlah getaran dibagi T kecil atau waktu dalam sekon atau detik. Ya, jadi kalau yang namanya frekuensi itu, nek sedetik itu DM bolak-balik ping piro, kayak gitu. Itu disebut frekuensi. Tapi kalau periode itu dalam satu balik ini, sama C A ke B ke A ke C lagi itu berapa detik, gitu ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya frekuensi dan periode itu saling berhubungan atau berkebalikan. Ya, coba kamu perhatikan. Nek frekuensi itu, nek periode itu waktu yang diperlukan dalam satu kali getaran. Kalau frekuensi itu banyaknya getaran dalam satu waktu, gitu ya, atau dalam 1 second, sehingga dapat dianggap sebagai kebalikan. Nah, ini ada rumusnya anak-anak. T tadi periode itu sama dengan 1/F karena kebalikannya, ya. Kenapa kok ini disebut kebalikan? T itu kan sebenarnya kalau di matematika ditulis T/1. Waliane kan 1/F. Seperti itu ya. Kemudian kalau frekuensi sendiri itu 1 dibagi periode. Itu. Ya, periode tadi satuannya apa? Second ya. Kalau frekuensi satuannya hertz. Gitu ya. Biasanya disingkat Hz gitu aja. Maksudnya hertz. Gitu. Ya, anak-anak ya. Bisa di ini ya punya gambaran ya. Nah, coba. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada 2 Hz. Periode getarannya 0,5 sekon. Dari mana itu ya? Dari mana, Rozak? Ini kan sudah mudah ya anak-anak ya. Coba saya lihat ini, saya bacakan. Dalam waktu 1 menit, ya. Dalam waktu 1 menit, benda bergetar sebanyak 120. Jadi waktu T itu 1 menit. Karena waktu itu dalam satuan sekon, maka 1 menit itu kan 60 sekon atau 60 detik ya. Jadi kita ubah menjadi 60 sekon. Ini tadi sudah tayang, jadi kamu sudah tahu ya. Kalau misalnya ini waktunya 1,5 menit, berarti ini berapa sekon coba? Berapa jam? 90. 90, betul sekali ya. Saya seandainya ini soalnya di soal 1,5 menit, ya tinggal kamu kalikan 1,5 kali 60, yaitu 90 menit atau 90 sekon. Gitu ya. Benda bergetar sebanyak 120 kali. Berarti jumlah getaran kan 120 getaran atau 120 kali. Berapakah frekuensi dan periode getaran? Kita lihat rumus dari frekuensi. Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. F sama dengan N dibagi T. Jumlah getaran dibagi dengan waktu dalam sekon. Jadi ini F sama dengan 120 dibagi 60. 2 Hz ya, karena satuan dari frekuensi adalah Hz. Sedangkan periode atau T itu didapat, ini tadi juga sudah ada rumusnya. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. T sama dengan T besar ya, periode itu waktu dibagi dengan jumlah getaran, gitu ya. Nah ini waktunya tadi berapa? 60 sekon dibagi 120 getaran atau 120 kali. 60 dibagi 120 setengah ya, atau 0,5 sekon. Satuan dari periode itu sekon, kalau satuan dari frekuensi itu adalah hertz, gitu ya. Itu ya. Wah, ini Rozak dapat tambahan nilai, bukan tambahan nilai ya, memang dapat nilai kalau misalnya
ada tugas untuk KD 3.1, tapi hari ini Bu Esti tidak memberikan tugas ya, belum memberikan tugas untuk 3.11 karena waktunya juga 5 kali pertemuan ya. Hari ini tugasnya itu adalah ini ya, nanti tak tulis saja di mana di presentasi, nanti kamu bisa baca ya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ini Rozak dapat nilai 90 ya, Rozak. Nah, tangan. Ya, terima kasih Bu. Ya, kalau ada tugas kamu mengerjakan ya nggak apa-apa. Ya, bagus malah. Kalau enggak, kamu sudah nyicil dapat nilai. Anak-anak Bu Esti itu selalu ingin memberi apresiasi bagi anak-anak yang rajin, yang mau belajar ya. Soal bisa nggak ini untuk apa? Untuk tugas ya, tugas portofolio. Tugas portofolio itu tugas yang Bu Esti berikan 1 kali dalam 1 semester. Tugasnya adalah menanam pohon yang usianya lebih dari 1 tahun. Maksudnya pohonnya itu bukan pohon ini ya, bukan pohon apa yang kecil-kecil yang seperti lombok gitu, bukan. Atau mungkin kamu mau nanam bayam itu kan, saya pengen misalnya mangga atau mungkin rambutan seperti itu yang agak besar. Mau nih boleh ya, terembesi boleh. Seperti itu. Menanam pohon yang usia lebih dari 1 tahun di halaman rumah kalian sendiri. Nah, sendiri. Kemudian ketentuannya difoto dan dikirim ke WA Bu Esti. Ke ini aja deh, ke WA grup aja ya. Nah, ke WA grup IPA. Nah, biar Bu Esti bisa lihat kalian pada action gitu ya. Pakai yang rapi ya dan yang sopan. Nah, kelambi sini pakai celana pendek ya boleh, tapi kalau perempuan ya jangan ya. Minta tolong siapa yang mau fotokan, nanti dikirim ke ini. Dikumpulkan paling lambat tanggal tanggalan 12. Ini apa sih? April ya? 14 April ya. Tanggal 14 April itu pas ini ya, tanggal 13 April. Pas tanggal 1 Ramadan ya, pas puasa hari pertama ini. Tanggal 31 April puasa hari pertama ya. Nah, dalam kurung 1 Ramadan. Ini ya. Fotonya yang dikumpulkan ya anak-anak ya. Foto dikumpulkan paling lambat ke sini lewat WA grup ini. Jadi kamu upload saja di WA, terus kamu tulisi. Tentuan. Ditulis di fotonya ya. Bisa ya diedit gitu loh. Di foto, ditulisi. Yeah. Nama, kelas, kemudian nama pohonnya. Sembok tanam apa? Nah, kemudian tanggal menanam. Nah, bisa kan ya? Seperti ini. Jadi nanti bisa ditulis di fotonya, begitu foto, kemudian kamu tulis nama Fatur Roza kelas 8E. Nama pohonnya misalnya pohon mangga, tanggal menanam. Misalnya hari ini tanggal 31 Maret gitu, 2021, kemudian dikirim ke WA Group ya. Kenapa ke WA Group? Supaya juga bisa memotivasi teman-temannya ya. Bu Esti pengen kalian itu juga cinta lingkungan ya.
Jadi punya kepedulian terhadap lingkungan, tidak asal. Gitu ya anak-anak ya. Adakah yang mau ditanyakan? Mungkin ini sudah dicatat. Mungkin saya screenshot ya, tak tulis, tak buka nih gue grup aja, grup WA. Jadi kamu nanti bisa kalau nggak sempat nyatet kan masih punya ini ya. Nah ini. Oke. Sambil dicek ya anak-anak ya. Jadi kamu tetap mengikuti grup WA, kemudian mengikuti Classroom, dan sekarang juga perlu mengikuti Google Meeting, gitu ya. Ada lagi satu, kalian juga bisa mencek rekamannya karena ini saya rekam dan saya share di YouTube di channel saya. Nanti kamu bisa klik channelnya, nanti linknya nanti tak bagikan di grup. Jadi kamu nggak usah nyari-nyari, sudah tinggal ngeklik gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin mengenai getaran dulu, besok minggu depan kita bicarakan mengenai gelombang. Adakah yang mau ditanyakan mungkin anak-anak? Silahkan. Tidak ada? Ciko, tanya mungkin? Hani? Insya Allah nggak ada. Fatur Razak mau tanya? Nggak ada. Zahra, Vina? Ayo siapa yang mau tanya? Boleh. Mau, sekolah loh. Asifa? Nggak pernah, nggak pernah kedengeran suaranya nih. Galih Tino? Tiara baru masuk. Siti Fitriani, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas ini ya kehadirannya untuk mengikuti meeting IPA. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.